Saya mendorong saudara untuk membuang sikap hati yang kepengennya instan. Kita itu kepengennya mujizat. Wah, harus segera. Ya kadangkala kalaupun Tuhan bikin itu terjadi, itu tidak membuat kita jadi betul-betul. Setelah menerima pengampunan Bapa dan penebusan Kristus, kita akan dibenarkan. Jika setelahnya kita baru bisa mengikuti aturan makan dan aturan gaya hidup yang benar untuk hidup sehat, sekitar 70%, dan yang 30%-nya masih belum akurat, tapi terus diusahakan untuk ditingkatkan, bagaimana harusnya kita berpikir kalau kita sakit karena yang 30% itu? Apakah boleh kita minta ampun satu kali dan langsung percaya bahwa hasil gaya hidup tidak sehat itu harus tidak ada pengaruhnya karena kita sudah minta ampun, atau bagaimana? Karena belum tentu semua ketentuan untuk gaya hidup sehat itu bisa langsung sempurna kita lakukan setelah kita menerima pengampunan Bapa. Iya. Jadi gini saudara, ya. Yang namanya sakit penyakit akibat gaya hidup itu tidak terjadi dalam semalam. Itu terjadi melalui penumpuan bertahun-tahun. Nah, setelah sakit, saudara bertobat, kan kisahnya kan gitu, ya kan? Saudara bertobat. Lalu saudara minta supaya Tuhan segera menyembuhkan dirimu, kan gitu yang sering kali kita lakukan, ya kan? Nah, seringkali Tuhan itu ya mengaktifasi kuasa kesembuhan, mengaktifasi kehidupan yang sehat, itu seperti sebuah benih, seperti sebuah tanaman. Jadi tidak langsung gede gitu, tidak langsung tiba-tiba wah badan kita sehat walafiat, ya tidak, ya. Harus kita pupuk, harus kita bangun, harus dibangun menjadi sebuah gaya hidup. Nah, memang mungkin pasti membutuhkan waktu, tapi tidak apa-apa. Yang penting Tuhan sudah menanamkan dalam dirimu bibit kesehatan ilahi. Gitu saudara, ya. Jadi yang saudara harus lakukan adalah terus menumbuhkan gaya hidup sehat, melatih dirimu untuk terus memiliki pola hidup yang akurat. Ya, tapi baru 70%. Ya enggak apa-apa, itu sudah bagus. Ya, artinya akan terjadi progres dalam kesehatan saudara. Yang awalnya saudara jalan dari rumahmu katakanlah baru 100-200 meter, itu saudara sudah terengah-engah, saudara sudah engap-engap. Nah, karena saudara bertobat, saudara mau memperbaiki pola hidup. Awalnya mungkin masih engap-engap, tapi dalam kurun waktu seminggu 2 minggu nanti saudara mendapati, keliling lapangan kok enggak apa-apa ya. Nah, itu artinya ada progres dalam kesehatan, ya. Tapi kalau dipakai lari, wah itu masih ngap-ngap. Tapi kalau jalan doang, enggak apa-apa. Ya enggak masalah. Saudara latihan terus, gitu kira-kiranya ya. Sehingga walaupun usia terus bertambah, tapi karena saudara terus membangun pola hidup yang sehat, saudara itu istilahnya menebus kembali kesehatanmu yang pernah dirusak. Jadi sel-sel organ tubuhmu yang pernah mengalami kerusakan itu diregenerasi, dipulihkan kembali. Nah, mungkin belum 100%, tapi kan pastinya benih perubahan, benih kemajuan, benih hidup sehat itu sudah Tuhan tanam. Jadi tinggal kita siram, tinggal kita jaga, itu pasti nanti akan terus progres. Gitu ya saudara ya, jelas ya, amin ya. Nah, jadi saya mendorong saudara untuk membuang sikap hati yang kepengennya instan. Ya, wong saudara sakitnya itu pelan-pelan. Ya, kalau sembuhnya pelan-pelan ya normal lah, kira-kira gitu ya. Ya, kita itu kepengennya mujizat. Wah, harus segera. Ya, kadangkala kalaupun Tuhan bikin itu terjadi, itu tidak membuat kita jadi betul-betul berubah, saudara. Pertobatan kita itu jadinya cuman tobat
tobat tomat. Maksudnya apa, Pak? Ya, tobat selama masih terasa sakitnya. Nanti begitu sakitnya hilang, nah, jadi kumat gitu, saudara ya. Kumat kembali. Kita bilang, ya saya tobat, tidak mau makan sembarangan. Kenapa? Oh, tengkuknya sakit, napasnya berat, badannya terasa berat, napasnya terengah-engah. Wah, oke. Jadi kita bilang saya bertobat, kan gitu, saudara ya. Tapi ketika kita mungkin mendapatkan mujizat dari Tuhan, celing, napas kita jadi enteng, tidak ada lagi rasa berat di tengkuk, semuanya oke. Nah, karena pola hidup baru belum terbangun, apa yang terjadi? Ya, kita tanpa sadar kembali menjalani pola hidup yang lama. Makanya sembarangan lagi, lupa. Kenapa kok lupa? Hendak rasa apa-apa. Nah, supaya kita tidak gampang lupa, Tuhan itu ngambilnya sedikit-sedikit. Gitu, saudara ya. Sama seperti yang Tuhan ngomong sama orang Israel. Tuhan bilang, jumlah kamu itu belum banyak. Jadi aku tidak mau mengusir orang Hewi, orang Yebus dengan cara yang ilahi. Nanti karena kamu jumlahnya sedikit, lahan tanah Kanaan luas tapi kosong, nanti binatang liar akan berkembang biak lebih cepat daripada kamu, kata Tuhan begitu. Jadi bagaimana? Ya sudah, saya membiarkan itu penduduk tanah Kanaan sementara masih bercokol di sana. Nanti disingkirkan pelan-pelan seiring dengan makin bertambahnya jumlah penduduk orang-orang Israel. Sama itu. Seperti kita, banyak dari saudara karena belum membangun gaya hidup sehat. Kalau Tuhan bikin mujizat begitu saja, celing begitu, kita nanti kecenderungannya pasti akan kembali lupa. Alasannya lupa. Kita jadi kembali ke pola hidup yang tidak sehat. Nah, nanti pasti akan jadi sakit lagi. Gitu, saudara. Nah, kalau sakit lagi kan ya, wah, enggak beres ini ya kan. Jadi supaya tidak perlu jatuh bangun dalam dosa dan kesalahan yang sama, maka Tuhan biarkan saudara membangun pola hidup sehat. Dengan pola hidup sehat terbangun, nanti otomatis saudara jadi semakin sehat. Gitulah kurang lebihnya kira-kira ya. Haleluya. Tuhan tolong kami untuk terus bertekun. Tolong kami supaya tidak mudah terjebak pengen instan, mengalami mujizat begini begitu yang instan, tapi tidak membangun pola hidup ilahi dalam diri kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.